Kaum Yahudi Eropa yang kini berkuasa di negara Israel disebut kelompok Yahudi Ashkenazim. Mereka keturunan bangsa pagan Catar yang menghuni dataran tinggi Georgia di Rusia Selatan. Mereka diduga baru memeluk agama versi Kobalisme Yahudi pada awal abad Masehi, ketika Panglima Legiun Romawi Titus menguasai dan menghancurkan lagi Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Kaum Yahudi bertahan di sebuah benteng di gigir Bukit Masada, dan tatkala mengetahui benteng itu tidak dapat dipertahankan lagi, orang-orang Yahudi melakukan bunuh diri secara massal dan meninggalkan sindrom Masada yang kini menghinggapi orang Yahudi, ketakutan akan punah dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Kemudian penduduk Yerusalem kembali mengungsi meninggalkan Yerusalem, tidak terkecuali para penganut Kobalis Yahudi yang bertebaran ke seluruh penjuru Asia Minor dan Eropa Selatan. Kaum Kobalis membawa serta ajaran dari kitab suci Talmud mereka, yang merupakan karya para rabi yang memuja Lucifer atau iblis sebagai Tuhan. Kaum Ashkenazim memiliki ritual ibadah dan logat Ibrani sendiri, yang membedakan mereka dengan Yahudi Sephardim, yakni kaum Yahudi dari negeri Judah yang berpegang pada Taurat Musa. Yahudi Ashkenazim yang berdiam di Rusia Selatan kemudian menyebar ke seluruh Eropa, Amerika, dan Australia. Mereka kemudian berkembang menjadi kelompok yang lebih dominan, baik dalam jumlah maupun perannya di dunia. Kaum Yahudi Ashkenazim menjadi pemrakarsa gerakan Zionisme internasional, dan di kemudian hari memegang kekuasaan politik di negara Israel modern, dibandingkan dengan kelompok Yahudi Sephardim. Zionisme berasal dari kata Ibrani Zion yang artinya batu karang. Maksudnya merujuk kepada batu bangunan Haikal Sulaiman yang didirikan di atas sebuah bukit karang bernama Zion. Letaknya di sebelah barat daya Al-Quds di Yerusalem. Bukit Zion ini menempati kedudukan penting dalam agama Yahudi karena menurut Taurat yang berbunyi, Al-Masih yang dijanjikan akan menuntun kaum Yahudi memasuki tanah yang dijanjikan, dan Al-Masih akan memerintah dari atas puncak Bukit Zion. Dari situ Zion kemudian diidentikan dengan kota suci Yerusalem itu sendiri. Zionisme kini tidak lagi hanya memiliki makna keagamaan, tetapi telah beralih kepada makna politik, yaitu suatu gerakan pulangnya diaspora atau terbuangnya kaum Yahudi yang tersebar di seluruh dunia untuk kembali bersatu sebagai sebuah bangsa dengan Palestina sebagai tanah air bangsa Yahudi dan dengan Yerusalem sebagai ibu kota negaranya. Istilah Zionisme dalam makna politik itu dicetuskan oleh Nathan Birnbaum, dan Zionisme internasional yang pertama berdiri di New York pada tanggal 1 Mei 1776, yakni 2 bulan sebelum kemerdekaan Amerika Serikat dideklarasikan di Philadelphia. Gagasan itu mendapatkan dukungan dari Kaisar Napoleon Bonaparte ketika ia merebut dan menduduki Mesir. Tujuannya untuk memperoleh bantuan keuangan dari kaum Yahudi. Napoleon pada tanggal 20 April 1799 mengambil hati para Yahudi dengan menyerukan, "Wahai kaum Yahudi, mari membangun kembali kota Yerusalem lama." Sejak itu gerakan untuk kembali ke Yerusalem menjadi marak dan meluas. Adalah Yehudi Al-Kalai, tokoh Yahudi pertama yang melemparkan gagasan untuk mendirikan sebuah negara Yahudi di Palestina. Gagasan itu kemudian didukung oleh Isvi Hirsch Kaliser melalui bukunya yang ditulis dalam bahasa Ibrani, The Research Zion, tahun 1826. Buku itu berisi studi tentang kemungkinan mendirikan sebuah negara Yahudi di Palestina. Kemudian buku itu disusul oleh tulisan Moses Hess dalam bahasa Jerman berjudul Romaun Jerusalem yang diterbitkan 1862, yang memuat pemikiran tentang solusi masalah Yahudi di Eropa dengan cara mendorong migrasi orang Yahudi ke Palestina. Menurut Hess, kehadiran bangsa Yahudi di Palestina akan turut membantu memikul misi suci orang kulit putih untuk menghadapkan bangsa-bangsa Asia yang masih primitif dan memperkenalkan peradaban barat kepada mereka. Buku Moses Hess
juga memuat pemikiran awal kerjasama dan konspirasi Yahudi dengan Barat Kristen menghadapi bangsa-bangsa Asia pada umumnya dan dunia Islam pada khususnya. Untuk mendukung gagasan itu, sebuah organisasi mahasiswa Yahudi militan bernama Ahavat Zion berdiri di Petersburg, Rusia pada tahun 1818 yang menyatakan bahwa setiap anak Israel mengakui bahwa tidak akan ada penyelamatan bagi Israel kecuali mendirikan pemerintahan sendiri di tanah Israel. Buku Moses Hess juga mendapatkan perhatian dan dukungan dari tokoh-tokoh kolonialis Barat karena beberapa pertimbangan. Pertama, adanya konfrontasi antara Eropa dengan Daulah Utsmaniyah Turki di Timur Tengah. Kedua, bangsa-bangsa Eropa membutuhkan suatu benteng pertahanan politik yang kuat di Timur Tengah. Ketiga, kebutuhan bangsa-bangsa Eropa itu sesuai dengan aspirasi kaum Yahudi untuk kembali ke Palestina. Dan yang keempat, gerakan Zionisme akan berfungsi membantu memecahkan masalah Yahudi di Eropa. Perlu dicatat bahwa gerakan Zionisme mulai mendapatkan momentumnya berkat bantuan dana keuangan dari Mayer Amschel Rothschild dari tahun 1743 sampai 1812 dari Frankfurt, pendiri dinasti Rothschild, keluarga Yahudi paling kaya di dunia. Tak hanya itu, pendukung kuat juga datang dari kalangan politisi Eropa terhadap gerakan Zionis. Sementara itu, di sisi lain, sebenarnya sejak tahun 1882, Sultan Abdul Hamid II telah mengeluarkan sebuah dekret yang berbunyi, meski Sultan sepenuhnya siap untuk mengizinkan orang Yahudi beremigrasi ke wilayah kekuasaannya, dengan syarat mereka menjadi kawula Daulah Utsmaniyah, tetapi Baginda tidak akan mengizinkan mereka menetap di Palestina. Bukan tanpa sebab, alasan pembatasan ini karena emigrasi kaum Yahudi di masa depan akan dapat membuahkan sebuah negara Yahudi. Pada waktu itu, sebelum imigrasi kaum Yahudi yang masif dimulai, kira-kira hanya ada 25.000 jiwa orang Yahudi di antara 500.000 jiwa penduduk Arab di Palestina. Meskipun ada titah Sultan tersebut, arus imigrasi orang Yahudi tetap berhasil menerobos masuk ke Palestina secara diam-diam dan berlanjut bahkan melalui cara sogok sekalipun. Menjelang 1891, beberapa pengusaha Palestina mengungkapkan keprihatinan mereka mengenai kian meningkatnya imigrasi Yahudi, sehingga menganggap perlu mengirimkan telegram ke Istanbul menyampaikan keluhan tentang kekhawatiran itu yang mereka simpulkan akan mampu memonopoli perdagangan yang akan menjadi ancaman bagi kepentingan bisnis setempat, yang pada gilirannya akan menjadi ancaman politik. Pada tahun 1897, tahun yang bersamaan dengan Kongres Zionisme pertama di Basel, Mufti Yerusalem Muhammad Thohir Husaini, ayah dari Haj Amin Husaini, memimpin sebuah komisi yang dibentuk khusus untuk mempelajari masalah penjualan tanah penduduk Arab kepada orang Yahudi. Resolusi komisi tersebut berhasil meyakinkan pemerintah Kesultanan Utsmaniyah mengeluarkan peraturan yang melarang penjualan tanah milik penduduk Arab kepada orang Yahudi di daerah Yerusalem untuk beberapa tahun. Gagasan tentang gerakan Zionisme, yaitu suatu gerakan politik untuk mendirikan sebuah negara Yahudi di Palestina, mulai memperlihatkan konsepnya yang jelas dalam buku Der Judenstaat tahun 1896 yang ditulis oleh seorang tokoh Yahudi yang kemudian dipandang sebagai bapak Zionisme, yakni Theodor Herzl. Ia salah seorang tokoh besar Yahudi dan bapak pendiri Zionisme modern. Ia meyakini tentang eksistensi bangsa Yahudi yang memiliki pandangan paling jauh ke depan yang pernah dimiliki generasi Yahudi di sepanjang sejarah mereka. Ia tidak pernah ragu akan adanya bangsa Yahudi. Ia menyatakan tentang eksistensi itu pada setiap kesempatan yang ada. Katanya, kami adalah suatu bangsa, satu bangsa. Terima kasih.